بالعالمين انك حميد مجيد. Ayo, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوان أخوان mundur. Udah jauh lagi. Cukup. Betul nih. Kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, hari ini kita kembali lagi turun ke jalan. Kita aksi untuk mendesak pemerintahan Prabowo segera menangkap Jokowi dan mengadilinya beserta kroni-kroninya, termasuk juga buku Bapak. Kita mendesak agar Jokowi ditangkap dan diadili bukan tanpa alasan, karena di rejim Jokowi perampokan terhadap rakyat masih terjadi, pembantaian rakyat masih terjadi, masih segar dalam ingatan kita ketika kejadian KM 50, kejadian Bawaslu, rakyat dibantai tanpa keadilan, rakyat dibunuh tanpa keadilan, belum lagi perampokan rakyat dalam pandemik. Lebih dari sekitar 1.800 triliun uang rakyat, menguap uang rakyat hanya untuk pandemik akal-akalan. Masih segar dalam ingatan kita ketika rakyat dihalang-halangi untuk berusaha, dihalang-halangi untuk membangun ekonominya dengan akal-akalan pandemik. Rakyat dimiskinkan secara masif. Tapi di sisi lain, pemerintahan Jokowi brengseknya malah meningkatkan harta kekayaan pejabat publik. Inilah perampokan yang harus dibongkar oleh rejim Prabowo. Jika dalam 100 hari Prabowo tidak menangkap Jokowi, maka sama artinya dengan Prabowo hanyalah boneka dari Jokowi. Kami mendesak, kami meminta kepada Prabowo Subianto untuk segera menangkap dan mengadili Jokowi beserta dengan kroni-kroninya. Kami tidak mau uang rakyat terus dirampok. Kegagalan investasi dan lain-lainnya di rejim Jokowi itu sangat masif. Perampokan BUMN, perampokan uang rakyat lainnya marak di rejim Jokowi. Maka dari itu dengan tegas kami mendesak agar Prabowo Subianto segera menangkap Jokowi beserta kroni-kroninya. Jika tidak, jangan salahkan nanti kami yang akan menggaungkan gulingkan Prabowo jika Prabowo tidak menangkap Jokowi. Sekian dari saya. Salam perlawanan rakyat di Indonesia. Niku Silalahi. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di langit di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita partisipasi penuh untuk kegiatan 411, reuni 411 yang nanti akan dilanjutkan dengan 212. Saya kira ini adalah gerakan umat Islam. Jadi ada komunitas 212, 411 itu umat Islam. Sedangkan mungkin kelompok buruh, kelompok mahasiswa, purnawirawan itu juga melakukan aksi-aksi. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah satu isu sentral. Isu sentralnya adalah adili Jokowi dan tangkap Fufu Fafa atau Gibran. Berarti ini adalah kejahatan politik dinasti atau politik disebut dengan delik nepotisme. Saya kira ini menjadi sangat prinsip sekarang. Karena Jokowi maupun Gibran itu merupakan sumber masalah di negeri ini. Jadi kalau kita mau membereskan negara, itu harus dimulai dengan menumbangkan Jokowi dan sisa-sisa antek-anteknya serta Gibran yang sekarang menjadi ahli warisnya.
yang dicanangkan ingin menjadi presiden nantinya. Nah, sebelum Indonesia semakin rusak, semakin negara makin berantakan, tidak ada jalan lain sekarang ini, yaitu tangkap, adili Jokowi, tangkap, adili Gibran. Karena dengan dua-duanya ini nanti rontok, insya Allah kita bisa benahi negeri ini, bisa kita luruskan kembali kiblat bangsa ini, karena sudah dirusak oleh rezim Jokowi bersama dinastinya. Dan dinastinya yang sekarang mau manggung adalah Gibran, yang tidak punya kapasitas, yang punya kecacadan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak asasi, cacat moral, cacat agama. Pokoknya tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Maka sekarang turunkan dulu, makzulkan dulu. Setelah itu tangkap, adili, dan proses hukum seluruh anggota keluarga Jokowi, karena ini adalah penyakit bangsa, ini penyakit negara. Insya Allah jika sudah tumbang keduanya, kita bisa membenahi kembali negeri ini dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah bersama kita. Ini perjuangan umat Islam. 411, 212 adalah gerakan umat Islam untuk menurunkan Jokowi dan menangkapnya, serta Gibran, serta seluruh elemen keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, hari ini 411, 4 November, ya, kita melakukan aksi yang intinya dulu ada 411, ada 212. Kita menjalankan perintah agama, yaitu bersama-sama bersuara menuntut di proses hukumnya para pelaku kemungkaran. Jadi intinya kita ingin supaya kemungkaran itu bisa ditumbangkan. Nah, hari ini juga kita melakukan hal yang sama, menuntut agar kemungkaran bisa tumbang. Ditumbangkan oleh siapa? Oleh yang punya kuasa melalui proses hukum. Apakah itu melibatkan polisi, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya. Kemungkaran juga bisa tumbang kalau DPR menggunakan kekuasaannya untuk misalnya memakzulkan Gibran. Tapi kemungkaran juga bisa tumbang kalau rakyat bersatu untuk menegakkan, untuk menuntut tegaknya hukum. Karena negara ini adalah negara hukum. Nah, kalau kita merujuk kepada pidato Presiden Prabowo, baik sebelum dilantik 20 Oktober, yang katanya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, atau pada saat pidato perdana 20 Oktober 2024, kemudian pada beberapa kesempatan lain, Prabowo selalu bicara perlunya memberantas korupsi dan akan menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Nah, kita mau pidato ini bukan hanya omon-omon untuk menarik simpati rakyat. Kita butuh bukti bahwa dari sekian banyak, sekitar 48 menteri yang ada di Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Pak Prabowo, itu ada sejumlah menteri yang terduga koruptor, terduga berbagai tindak pidana korupsi. Nah, jadi kita tuntut dari aksi ini, salah satunya adalah konsistensi sikap Prabowo. Bukan hanya omon-omon,
ingin memberantas korupsi, tapi buktikanlah bahwa Anda memang bukan omdo, tapi sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Caranya bagaimana? Salah satunya segera proses hukum menteri-menteri yang diduga terpidana kasus korupsi. Siapa mereka? Antara lain adalah Airlangga Hartarto, bekas ketua Golkar. Kemudian diduga juga Bahlil, Menteri SDM. Kemudian Zulkifli Hasan. Kemudian Erick Thohir. Ini adalah orang-orang yang terduga melakukan tindak pidana korupsi yang perlu segera diproses hukum. Kalau Prabowo tidak ingin dilabel sebagai pemimpin yang hanya omon-omon, tidak sesuai dengan perkataan dengan perbuatan, maka buktikanlah itu dengan cara segera memproses hukum menteri-menteri yang terduga korupsi, melakukan korupsi triliunan rupiah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kita ingin agar Presiden Prabowo menyesuaikan perkataan dengan perbuatan, tidak hanya menarik simpati rakyat, tapi justru kita butuh kerja nyata. Salah satu kerja nyata yang dituntut rakyat adalah segera memproses hukum menteri-menteri yang saya kira bisa selamat, malah justru bisa menduduki posisi menteri karena politik sandra, karena politik sprindik yang diterapkan dan dipaksakan oleh Jokowi kepada Prabowo. Saya kira Prabowo harus membebaskan diri dari yang namanya politik sprindik yang dilakukan oleh Jokowi, yang sudah dilakukan selama 10 tahun dan ingin diterapkan untuk juga dijalankan oleh Prabowo. Saya kira Prabowo harus membebaskan diri dari penyanderaan politik sprindik yang sudah dipaksakan oleh Joko Widodo. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 14/2024 di mana kita turun lagi. Hari ini harus kita turut serta mengadili Jokowi. Jokowi memang sudah turun, tapi dosa-dosanya yang sudah 10 tahun ini dia buat, bagaimana dia menyengsarakan kita di Indonesia, bagaimana hutang bertambah banyak, bagaimana tenaga kerja malah dia impor dari Cina, bagaimana banyak sekali pungutan-pungutan, tapera dan lain sebagainya. Negara ini tambah susah. Kenapa? Semakin rakyat dipenuhi dengan beban-beban, yaitu pajak-pajak. Kenapa? Karena pemerintah sudah panik, begitu banyak hutang, begitu besar hutang harus dibayar. Teman-teman sekalian, hari ini satu poin adalah adili Jokowi. Jadi kita minta pada Prabowo untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya apa yang sudah diperbuat oleh Jokowi. Kedua, jangan lupa ini adalah efek yang jelek untuk masa depan generasi muda kita pada saat yang namanya Gibran Raka Buming Raka disebut sebagai perwakilan anak muda di Indonesia. Itu sangat-sangat licik. Kenapa? Karena semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi menodai kita sebagai ibu-ibu, sebagai perempuan yang telah mendidik anak kita dengan kata-kata integritas, dengan kata-kata kapabilitas, kemudian kompeten. Tiba-tiba anaknya, maaf ngomong, dengan buku papanya yang ternyata otaknya sudah dipenuhi dengan situs-situs porno dan lain sebagainya, bisa duduk sebagai wakil presiden. Anda mau nggak sih dipimpin oleh wakil presiden dengan mata yang kuyuh,
Mata kuyup itu tandanya apa? Sekarang kita lihat. Kenapa kemarin Gibran itu pulang 3 hari? Paham nggak? Orang narkoba itu nggak bisa tahan kalau 4 hari. Lihat dia pulang duluan. Ya, jadi tolong kita harus menurunkan Gibran Raka Buming Raka. Karena dia bukan siapa-siapa kalau bukan anak Jokowi. Mana mungkin dia bisa jadi wapres, dan itu tidak pantas. Negara Indonesia harus diangkat lagi martabatnya oleh Bapak Prabowo. 2014, 2019 kami berjuang untuk Pak Prabowo. Asal Pak Prabowo tahu, kami semua di sini adalah yang memilih Anda 2014, 2019, betul? Kali ini Anda berseberangan dengan kami. Kenapa? Karena engkau telah bersekutu dengan Jokowi. Jokowi sudah banyak dosa untuk negara ini. Dilanjutkan dengan lagi satu. Dia taruh anaknya di situ. Maunya dia 3 periode. Siapa dia? Ingat ya, poin kita hari ini adalah Jokowi diadili. Harus kita tarik dia ke tiang gantungan. 1, kedua, Gibran Raka Buming Raka harus diimpeach. Negara Indonesia dengan penduduk 280 juta jiwa harus naik pangkat. Jangan lagi ada wakil presiden ketika ditanya wartawan kasih mic-nya ke orang lain, kasih mic-nya ke wamen. Itu cemen, bukan Indonesia. Kita sudah capek dengan hal seperti itu. Sandiwara. Para buzzer, kami tidak mau melawan Anda karena engkau cari makan di situ. Tapi bagi kami, tolong sadarlah. Negara ini perlu Anda untuk membangun. Tolong sadarlah. Uang Anda itu uang haram karena Anda dibikin opini untuk bisa melawan yang sebenarnya. Begitu saja. Terima kasih. Ini dari ibu-ibu ya, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Kami tidak mau negara ini rusak oleh satu bocil, Gibran Raka Buming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Aduh, banyak banget. Udah. Di situ, udah di belakang. Baris-baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia. Hari ini Anda saksikan bahwa saat ini di Patung Kuda ada demo untuk tangkap dan adili Jokowi. Jokowi perusak demokrasi negeri ini. Jokowi pembohong, penipu rakyat. Tangkap Jokowi. Tangkap. Tangkap. Tangkap Jokowi ya. Tangkap. 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 Dengarlah bahwa rakyat Indonesia semua kompak, tangkap Jokowi. Jadi Pak Prabowo sadar Pak, rakyat tidak mengendaki Jokowi. Anda harus berani menangkap Jokowi dan mengganti Pupu Papa. Karena Pupu Papa adalah anak apa? Anak haram konstitusi. Takbir. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami emak-emak Indonesia yang melawan kedoliman, yang melawan dan memberantas kecurangan. Mama ini tanpa dibayar. Halo Mama, hidup Mama yang melawan. Hidup Mama yang melawan. Takbir, Allahu Akbar. Untuk Bapak Jokowi, kalian pendusta, kalian perampok, perampok aset negara. Bahkan sekarang kalian telah membimbing dan menjadi remote anak kalian si Gibran. Maka kami sebagai rakyat untuk bisa segera menurunkan, melengsarkan Gibran. Dia nggak pantas untuk bisa memimpin negeri yang terbesar ini. Karena si Gibran itu
hobinya yang kotor-kotor, suka memecah belah, bahkan mereka berani menghina Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangkap Jokowi! Tangkap Jokowi! Penjarakan Jokowi! Penjarakan Jokowi! Siap kalian berjuang! Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup karena sudah menyakiti rakyat, sudah mendolimi rakyat. Rakyat sengsara, ulah mereka namanya Jokowi. Jokowi sekarang kemana? Ayo kita kejar Jokowi. Ayo kita kejar Jokowi. Pulang dia ke Solo. Hai Pak Jokowi, kalian harus bertanggung jawab sampai akhirat. Kami sebagai rakyat tidak rela, tidak ikhlas, sehingga kami keenak-enakan menikmatin harta karun kalian, menikmatin aset-aset yang sudah kalian rampas. Kami tidak takut, ya. Kami mengatasnamakan rakyat Indonesia, mama yang peduli dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya kami manusia biasa, banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirnya wassalamu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Wasit. Cabut aja, cabut. Salwa Media, Mimbar Tuk, tahu kan? Mimbar Tuk, Salwa Media. Salwa Media. Salwa atau Mimbar Tuk. Nggak tahu. Nebeng bos sama Ripon. Kasih ajakin. ألم تعلم أن الله له السماوات والأرض والله على كل شيء قدير صدق الله Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebentar lagi saya mau baca amanat imam besar. Mau dengar amanat imam besar? Mau dengar amanat imam besar? Saya minta
merapat ke mobil komando. Setuju? Setuju? Ayo semua merapat. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran, Al-Quran. Ayo laskar yang berseragam. Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran pedoman kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir! Siap satu komando, siap satu komando, siap satu komando. Komando ada di Mokom, ada di mobil. Baik, kalau mau satu komando dengarkan arahan yang dari komando. Coba saya minta kawan TRI yang berseragam, ajak kawan-kawan semua turun ke jalan. Ayo semua. Ayo, kalau sudah di jalan, saya tidak baca amanah imam besar. Ayo coba. Ayo yang ada di bawah yang maju, ayo maju dong maju, kita panas-panasan bareng. Ayo, ayo. Ayo sini. Ayo, ayo sini merapat. Ayo semua merapat ke jalan. Ayo semua. Ayo semua. Ayo yang ada di bawah. Ayo kita bareng-bareng. Yang pakai seragam segera datang. Awal kawan-kawan turun kemari. Ayo sini dari bareng. Nggak usah dibuat barikade, nggak usah dibuat barikade. Jemput jamaah, ajak ke semua kembali. Nanti kalau sudah mulai ya, kok bisa pindah ke belakang. Ayo yang di ujung kita dengerin nanti. Amanat imam besar. Sini merapat semua. Ayo merapat. Ayo ini ada tempat di sini. Ayo silakan maju ke depan. Yang ada di bawah. Ayo sini. Maju situ panas-panasan bareng. Ayo bismillah. Panas-panasan bareng. Kita sama-sama. Ayo sama. Ayo. Kita merapat di sini ramaikan di dekat mobil komando. Ayo. Pahalanya insya Allah besar. Pahalanya besar insya Allah. Panas yang mengguyur kita ini menggugurkan dosa kita insya Allah. Ayo dosa kita digugurin sama Allah. Ayo cepetan. Silakan. Ayo sini. Kapan lagi? Latihan buat di padang masyar. Ayo cepetan. Ayo pahalanya besar. Zena. Ayo sini ini rame ini masih kosong. Sebelah kanan mobil komando masih kosong. Silakan yang ada di ujung, yang ada di bawah pohon, ayo mari merapat kemari. Nanti kita dengarkan amanat imam besar. Ini kira-kira Jokowi mau ditangkap nggak nih? Kagak. Jokowi mau ditangkap nggak nih? Mau. Apa mau di like sharing nih? Mau. Ayo merapat sini, ayo. Tunjukkan perjuangan kita. Ayo tunjukkan perjuangan kita. Ayo segera sini merapat. Tunjukkan perjuangan. Bang, Mas Ari. Woi. Allahu Akbar. Ayo Pak, ke depan Pak. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Insya Allah panas ini bisa menggugurkan dosa kita. Kalau mau ngadem di rumah. Ampuni nama Allah. Ayo kita panas-panasan bareng. Ayo semua. Biar dapat berkah. Biar Allah pandang kita semua. Perjuangan kita dilihat oleh Allah. Ayo silakan sini. Bapak, Ibu, ayo. Ayo mari, masih banyak yang kosong. Sebelah sini. Ayo kita bareng-bareng. Salatullah, salamullah, ala baha Rasulillah. Salatullah, Allah ala Yasin Habibillah. Ayo merapat sambil salat. Mari sama-sama kita dengarkan sambil merapat, kita dengarkan lagu, kita nyanyi bareng-bareng lagu
Indonesia Raya. Semua berdiri. Ayo berdiri semua. Ayo semua berdiri. Yang akan dipimpin oleh Ustaz Maman Suryadi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Ayo semua berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersama Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul Islami, nahnu bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar, narju mardatillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Boleh mana? Billahi rabbah, bil Islam dina, bi Ahmad Rasulullah, wa muslimin ikhwana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
الشهادة غايتنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allah Tuhan kami, Tuhan kami, Muhammad sang Rasulullah, Dia teladan kami, Al-Quran pedoman kami, Jalan bilang kami, Mati syahid harapan kami semua. Allahu Akbar, 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 takbir, 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 masih semangat, masih semangat, sampai Jokowi ditumbang, sampai Jokowi tangkap, siap, kubu Bapak lancarkan, siap, siap, akbar. Coba masanya ke sini nih, depan sini nih. Yuk, nih enak sini, ayo, ayo, ayo. Nih di depan sini, depan mobil komando nih. Ayo, 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 semua, semua, ayo. Ayo, nih mama pejuang nih, mujahidah. Ayo, mama. Wah. Mau tangkap Jokowi, ayo maju. Ayo, 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 bang, ayo. Tangkap Jokowi, ayo maju. Depan sini nih, depan sini nih. Ya. Mau tangkap Jokowi, ya. Mau tangkap Jokowi, ayo maju. Ayo kita mau maju ke istana. Kalau masih ngadem, nggak akan gerak. Ayo laskar, dibantu laskar, dorong terus umat untuk bisa ke tengah, ke depan-depan kita nih. Kita tunggu. Segera kita akan mendengarkan orasi-orasi dari tokoh-tokoh kita. Tapi sebelumnya kami minta kepada para jamaah sekalian untuk bisa di depan mobil komando. Allahu Akbar. Ayo terus yang dari sebelah kanan saya nih, semuanya ke sini, maju. Bang, titip dulu bentar ya, ke Ustadz Akam bentar ya. Bang, sing ratu nu sapa bro? Baik, saya akan bacakan dari pernyataan arahan Imam Besar dari Kota Suci Makkah. Sebelum saya bacakan, sebelum aksi reuni 411 ini diadakan, ada berbagai media yang memberitakan bahwa aksi hari ini dengan tema usut penistaan Suswono dan tangkap Fafa. Berita ini diberitakan oleh Kompas, diberitakan oleh Tempo, dan berita itu isinya bohong. Karena aksi kita adalah aksi di Jokowi dan tangkap Fafa. Betul? Betul? Saya tanya, apakah kita datang hari ini untuk mengusut penistaan agama yang dilakukan oleh Suswono? Karena Suswono sudah meminta maaf, kita akan bacakan pernyataan sikap dari Imam Besar. Siap dengar? Siap dengar? Berarti saya mau tanya, tadi media Kompas benar atau bohong? Tempo benar atau bohong? Kita doain media yang suka berita bohong, kita doain mudah-mudahan medianya hancur, medianya rusak, wartawannya dapat musibah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Amin. Saudara, yang betul, hari ini aksi kita untuk adili Jokowi dan tangkap Fafa. Saya tanya, aksi kita untuk apa?
Yang pertama Adili, tangkap Adili, tangkap Adili, tangkap. Siap Adili Jokowi, siap tangkap dulu Bapak. Takbir. Kalau masih udah nggak muat, ada mulai ngegeser. Kalau nggak muat, ada mulai ngegeser. Kalau nggak muat, ada mulai ngegeser dikit-dikit. Mulai geser dikit-dikit. Dengarkan pernyataan pesan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hasan Shihab untuk reuni aksi 411 dari kota suci Mekah. Warning, waspada, aksi 411 jangan sampai ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok untuk serang Cawagup Jakarta Suswono dan PKS dengan dalih penistaan agama dan keadilan persamaan perlakuan dengan kasus Ahok. Catat, kasus Suswono dan kasus Ahok sangat berbeda. Satu, Ahok tidak pernah mengaku salah, bahkan menantang karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi. Saat sudah terdesak, habis via demo berjilid-jilid, baru minta maaf. Itu pun dengan bahasa bias kalau dianggap salah. Sedang Suswono langsung mengaku salah dan minta maaf. Takbir. Yang kedua, Ahok sudah berulang kali menista Al-Quran dengan sengaja sejak jadi bupati di Babel, bukan sekali. Sedang Suswono baru sekali, itu pun tidak dengan sengaja, hanya terpeleset lisan dan langsung istighfar, mengaku salah serta meminta maaf, bahkan berterima kasih kepada para habaib dan ulama yang menegurnya. Alhamdulillah. Maka waspada, agenda umat utama reuni aksi 411 hari ini adalah Adili Jokowi dan tangkap Suswono. Betul? Betul? Saya mau tanya, apa ada agenda lain dalam aksi kita? Apa ada agenda lain dalam aksi kita? Takbir. Satu, jangan ada penyusutan agenda politik pecah belah umat. Setuju? Setuju? 411 adalah hari persatuan, betul? Reuni 411 juga harus menjadi agenda persatuan, betul? Semua bersatu. Takbir. Yang kedua, jangan ada dukung mendukung atau jatuh menjatuhkan salah satu paslon di Jakarta. Takbir. Sehingga fokus serius agenda hari ini hanya untuk Adili Jokowi dan tangkap Suswono. Maka semua perhatian, kalau lihat ada poster, ada spanduk yang di luar dari agenda 411, minta dengan hormat ambil perintah. Setuju? Setuju? Siap jaga 411, siap jaga aksi pada hari ini. Takbir. Takbir. Ya, kami ingatkan kepada siapapun yang berorasi, Anda berorasi hanya untuk dua tuna, Adili Jokowi dan tangkap Suswono. Setuju? Setuju? Maka saya tanya, semua hari ini siap untuk Tonando, siap taat Tonando. Takbir. Kita akan dengar sekaligus, saya hanya ingin ingatkan, tim delegasi sedang berupaya untuk masuk ke istana. Kita pengen tahu apakah istana kali ini sama istana yang lalu, sama atau beda, betul? Kira-kira rakyat boleh nggak menguji? Boleh tidak? Boleh tidak? Sekarang tim delegasi lagi bersiap untuk mengutus tim delegasi agar menyampaikan Tritula daripada 3 tuntutan rakyat, Tritula daripada aksi 411 yang sudah ada, yang ingin kita sampaikan kepada yang ada di istana. Maka target hari ini bagaimana tim delegasi diterima. Saya mau tanya, kalau tim delegasi nggak diterima, kira-kira mau pulang atau bertahan? Siap bertahan, siap menunggu, angkat tangannya. Takbir.
delegasi diterima. Tritura aksi 411 diterima oleh perwakilan oleh yang ada di istana. Saat itu kemudian kita perdengarkan delegasi untuk melaporkan. Kalau sudah diterima, sudah dilaporkan, siap pulang tertib, siap pulang tertib, takbir. Kalau kita sampaikan kepada aparat untuk agar akomodatif, untuk betul-betul bisa membantu bekerja sama. Karena kita datang nggak pengen rusuh, betul? Saya mau tanya, datang kemari mau rusuh atau mau damai? Mau rusuh atau mau damai? Tapi kalaupun niat kita datang mau damai, jangan sekali-kali ganggu kita, betul? Betul? Umat Islam seperti lebah. Kalau Anda baik, kami bisa lebih baik. Tapi kalau berani-berani colek kami, berani-berani ganggu kami, maka kita tidak takut untuk melawan siapapun, betul? Betul. Makanya saya mau tanya semua, siap satu komando, siap satu komando, siap ikut arahnya ulama, takbir. Maka kita akan mendengarkan orasi demi orasi sambil kita menunggu tim. Hanya saya minta kalau bisa jauh lebih rapat, lebih bagus. Setuju? Setuju? Soalnya mata sebelah kiri saya masih sepi ini. Biasanya kalau 411 rapat gak? 411 rame gak? 411 penuh gak? Sebelah sini masih kosong nih, sebelah sini masih kosong. Kira-kira jelas sudah? Jelas sudah? Sekali lagi saya mau tanya, komandonya di bawah pohon atau di mobil komando? Komandonya di bawah pohon atau di mobil komando? Siap ikut mobil komando? Siap taat mobil komando? Takbir! 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 Makanya nanti tim orasi ngadepi ke sebelah kiri. Soalnya sebelah kiri masih kosong. Setuju? Kan kalau penuh enak ngomongnya kanan kiri. Setuju? 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 Siap ikuti orasi, siap tunggu tim delegasi. Kalau tim delegasi belum diterima, siap minat, siap minat, siap minat. Takbir. Silakan para orator satu persatu siap menyampaikan daripada orasinya. Sebelum kita mendengarkan orasi dari para orator kita, ada pengumuman untuk yang memiliki kijang merah. Nomor polisinya B7564AR tolong dipindahkan segera. Kijang merah B7564AR segera dipindahkan. Terus siapa yang kehilangan kunci nanti ke mobil komando, kunci yang dompetnya warna coklat, kunci motor dompet warna coklat, sama ada satu kunci motor lagi nih, nggak ada gantalannya. Silakan ke mobil komando. Ayo kita dengarkan daripada orasi-orasi. Selanjutnya kita panggilkan Ustaz Khazinuddin, pengacara. Kepadanya kami persilahkan. Kepada beliau waktu dan tempat fa'alaihi falyatafadhal. Baik, dua biar mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak berdiri di sini kecuali kita sedang melanjutkan komitmen yang telah kita ikrarkan sebelum Jokowi lengser pada 20 Oktober 2024 yang lalu, yakni komitmen untuk seret Jokowi ke penjara agar bisa diadili. Takbir. Namun dalam perjalanannya, masalah kita bukan hanya Jokowi. Jelang pelantikan Gibran Raka Buming Raka, ternyata kita memiliki pemimpin yang kualitasnya dari 282 juta penduduk ini, kita dipaksa menerima pemimpin bernama Bubu Baba. Karena itu hari ini kita melanjutkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Takbir. Sebagai umat Islam, tidak ada terminologi lain dalam kerangka menegakkan Islam kecuali menegakkan Islam itu sendiri bagian dari keadilan. Karena itu maksud daripada penegakan keadilan adalah untuk menegakkan Islam
di mana salah satu syarat Islam mengamanahkan orang-orang yang zalim, yang berbuat keji, berbuat jahat, menyengsarakan rakyat, membunuh rakyat, harus diadili dan dipenjara. Takbir. Saudara Joko Widodo telah melakukan berbagai kesalahan, kejahatan, dan kezaliman yang luar biasa banyaknya. Nih, file kejahatan saudara Jokowi ini, kalau kita print, kertasnya kita tumpuk, kasus Jokowi ini bisa sampai sebulan. Itu karena banyaknya kejahatan, kesalahan, dan kezaliman Joko Widodo. Karena itu hari ini kita menyampaikan tuntutan agar saudara Joko Widodo ditangkap di penjara, karena penegak hukum punya wewenang menangkap untuk orang yang melakukan kejahatan yang delik pasalnya ancamannya lebih daripada 5 tahun, dan setelah itu diseret ke penjara. Takbir. Jadi kasusnya banyak. KM 50 di era Jokowi kezaliman terjadi, Kanjuruhan terjadi di era Jokowi, ijazah palsu terjadi pada Joko Widodo. Karena itu kepada Bapak Kapolri saya himbau kepada Bapak sebagai aparat penegak hukum, pimpinan dari institusi Polri yang punya kewenangan menangkap orang dengan status melakukan kejahatan adalah institusi kepolisian. Kami rakyat biasa, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bersuara menyampaikan hak konstitusi sebagaimana diatur pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, agar Anda yang digaji dari uang rakyat, Anda yang diberi fasilitas dari uang rakyat, menegakkan hukum dan segera menangkap saudara Joko Widodo, ditahan di penjara, lalu seret ke pengadilan. Yang kedua, kita prihatin. Di tengah rasa syukur kita, ternyata Jokowi akhirnya lengser 20 Oktober yang lalu. Kenapa kita sebut lengser? Karena sebelumnya dia minta 3 periode, minta tunda pemilu agar kekuasaannya bisa terus bertahta di istana. Akhirnya karena kita menuntut, bersuara, dan menolak narasi 3 periode ataupun tunda pemilu, lengser juga itu Joko Widodo. Tapi kebahagiaan itu ternyata hanya sebentar. Karena akhirnya kita terpaksa menerima kenyataan punya wakil presiden dengan kasus bubuh Bapak. Badan Cyber dan Sandi Nasional menurut keterangan bocor Alus Tempo telah memberikan keterangan bahwa yang dimaksud bubuh Bapak adalah saudara Gibran Raka Buming Raka. Karena itu kita menuntut agar saudara Gibran Raka Buming Raka dimajukan. Takbir. Ini adalah konsekuensi perjuangan penegakan keadilan. Yang kedua, melawan kezaliman tidak sekedar melawan orang-orang yang zalim, tetapi juga sistem yang membuat kita dizalimi. Ini akan ada yang namanya tax holiday. Pengusaha yang kaya akan diberi libur, gak bayar pajak. Sementara kita rakyat kecil tiap hari everyday tax, tiap hari kita kena pajak. Betul atau belum? Ada Pak Pramono, pengusaha kecil di Boyolali, susah memeras susu, uangnya diblokir oleh otoritas pajak. Sementara Ruslani, pemerintahan saat ini mau mewacanakan kasih lagi bagi pengusaha libur pajak atau tax holiday. Ini tolim apa tolim, saudara? Tolim apa tolim, saudara? Karena tidak ada pilihan lain dalam pemerintahan yang sekuler ini untuk menutup biaya mengelola pemerintahan kecuali dengan pajak. Sementara APBN kita di 2025 ini sudah disusun defisit sebesar 600 triliun rupiah. Dan APBN kita modalnya dari pajak, kalau ada yang kurang defisit ditutup pakai utang, dan utang itu pakai riba. Inilah kezaliman yang membuat kita tidak pernah merasakan kesejahteraan di negeri ini, meskipun kekayaan negeri ini luar biasa. Karena itu sebagai bagian dari seruan keadilan di negeri ini yang mayoritasnya penduduknya muslim, saya serukan kepada presiden yang baru, saudara Bapak Prabowo Subianto, agar melakukan nasionalisasi di sektor pertambangan yang dalam Islam itu terkategori al-milkiyatul amah, haram bagi pribadi, korporasi, apalagi asing dan asing yang jadi kaya raya karena tambang kita. Saya sudah hitung,
4 sektor pertambangan saja, batu bara, nikel, emas, dan gas, itu potensi pendapatannya 4.212 triliun per tahun. Ini gede atau gede sekali? Gede atau gede sekali? Sementara APBN kita disusun hanya sekitar 3.000 sekian triliun. Kira-kira cukup nggak nutup APBN? Perlu macekin rakyat lagi nggak? Tidak perlu. Tapi karena kezoliman sistem yang tidak menerapkan syariat Islam inilah kekayaan yang Allah karuniakan untuk negeri ini yang nggak pernah ditanam oleh Luhut bin Sarpanjaitan. Saya mau tanya, Luhut bin Sarpanjaitan itu memanen batu bara, dia nanam batu bara nggak? Siapa yang menciptakan batu bara? Allah. Hukum siapa yang mengatur batu bara? Hukum Allah. Dan hukum Allah telah menyatakan batu bara, minyak, gas, dan harta yang termasuk al-milkiyatul amah, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna suraka'u fi salati bil ma' wal kala wa nar. Dan di hadis yang lain ada matan atau redaksi wasamanu warobun. Para ulama mengistimbat dalil bahwa harta-harta yang sumber energi air, api, yang menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abiyad bin Amal, yang ketika itu beliau meminta tambang garam al-milha kepada Rasulullah. Awalnya dikasih, tapi begitu tahu depositnya berlimpah, lalu seorang sahabat bertanya, "Atadri ya Rasulullah, innama kotok talahu malahid." Ya Rasulullah, engkau tahu apa yang kau kasih sama Abiyad bin Amal? Sesungguhnya engkau memberikan tambang garam seperti air yang mengalir yang depositnya berlimpah. Karena itu, menurut aturan Allah yang menciptakan batu bara, yang menciptakan minyak, yang menciptakan gas, yang menciptakan emas, pengelolaan sumber daya ini harusnya oleh negara selaku wakil rakyat dan manfaatnya dikembalikan kepada seluruh rakyat selaku pemiliknya. Karena itu Bapak Prabowo dalam kinerja melakukan nasionalisasi, mengambil alih seluruh tambang dari individu, swasta, korporasi, dan asing untuk membiayai APBN dan memenuhi hajat rakyat yang menjadi kewajiban negara. Takbir. Dan terakhir, ini tuntutan yang tidak boleh kita anggap berhenti sampai di sini. Karena kita tahu bahwa kedoliman itu juga melakukan upaya untuk mempertahankan diri atas segala kedolimannya. Kalau hari ini aksi belum dipenuhi tuntutannya, maka tidak boleh berhenti, harus ada aksi selanjutnya. Kalau hari ini aksi belum dianggap punya kekuatan untuk mendobrak, maka kita harus lakukan aksi-aksi selanjutnya agar tuntutan umat menegakkan keadilan dan menghukum siapapun yang berbuat zalim tanpa terkecuali Saudara Joko Widodo bisa ditegakkan. Setuju? Adili Jokowi, setuju? Majukan Bubu Fafa, setuju? Siapa itu Bubu Fafa? Gibran. Siapa itu Bubu Fafa? Siapa itu Bapak Fafa? Apakah kita ridho punya pemimpin kalibernya Bubu Fafa? Apakah kita mau dipimpin 5 tahun oleh Bubu Fafa? Karena itu kita menuntut majukan Bubu Fafa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Saudara, kalau andai kata Bapak Prabowo makzulkan wakil presidennya, kira-kira senang nggak? Senang nggak? Berarti Bapak Prabowo tegas, betul. Tapi kalau nggak dimakzulkan, kita sudah kumpul di sini, nggak dimakzulkan, berarti Prabowo adalah titipan Jokowi, betul. Sebelum orasi selanjutnya, panggilan kepada Ustadz Adi dan Alwi untuk ke mobil komando. Ustadz Adi, Ustadz Alwi, Ustadz Kembar ke mobil komando. Silakan. Selanjutnya kita panggilkan Ustadz Marwan Batubara dari petisi 100. Kepadanya kami persilahkan. Agung. Kepada Ustadz Marwan Batubara, fa'alaihi falyatafaddal. Ustadz Marwan Batubara. Ustadz Agung. Marwan Batubara. Ustadz Adi, Ustadz Alwi, Ustadz Persiapan selanjutnya Ustadz Rijal Fadilah, tokoh nasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, hari ini kita berkumpul memperingati kegiatan kita pada tanggal 4 November beberapa tahun yang lalu, dan itu berturut-turut. Apa maksudnya? Maksudnya salah satu adalah kita berkumpul untuk menuntut tegaknya keadilan dan tumbangnya kezaliman. Nah, hari ini kita kembali berkumpul dengan tuntutan yang sama, yaitu agar keadilan ditegakkan, hukum ditegakkan, dan kezaliman itu bisa ditumbangkan. Nah, ternyata selama 10 tahun Presiden Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, itu kezalimannya sudah sangat banyak. Hukum diinjak-injak, terlalu banyak undang-undang, peraturan, bahkan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang dilanggar dan dikangkangi oleh yang namanya Joko Widodo. Karena itu, kita sudah cukup lama menuntut agar terjadi proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Nah, ternyata beliau bisa lolos sampai tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu. Bisa lolos ini, pengkhianat konstitusi, pelanggar undang-undang, dan pelaku kezaliman. Kenapa bisa begitu? Karena Joko Widodo berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan politik sprindik, menyandra lawan-lawan politik untuk tidak bertindak menentang keinginan dan agenda-agenda Jokowi. Partai-partai yang besar, para pemimpin partai yang sangat berpengalaman seperti Golkar misalnya, ketuanya itu beberapa bulan yang lalu dipaksa lengser. Dengan cara apa? Dengan cara politik sprindik. Sedikit saja menentang agenda dan kepentingan Joko Widodo, maka pimpinan partai Golkar itu disuruh turun secara sukarela. Kenapa? Karena sudah disiapkan sprindik. Kalau Anda berani melawan agenda Jokowi atau agenda saya, maka Anda akan masuk penjara. Itulah yang dialami oleh Golkar, dan partai-partai lain juga mengalami hal yang sama, yaitu yang namanya PAN, ya, kemudian Demokrat. Saya kira Nasdem dan sebagainya itu sama. Mereka diancam dengan kasus-kasus korupsi, dugaan korupsi, untuk mengikuti, untuk patuh kepada agenda dan keinginan Joko Widodo. Itulah yang sudah terjadi. Maka dia bisa lolos dari proses pemakzulan yang sudah kita tuntut sejak 2 tahun yang lalu. Petisi 100 sudah mengangkat isu ini pada bulan Juli 2023 agar proses pemakzulan itu bisa terlaksana. Kenapa? Karena delik atau alasan atau pelanggaran yang dilakukan terhadap konstitusi sesuai pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya sudah cukup untuk terjadinya proses pemakzulan, tapi partai-partai tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena politik kotor yang dimainkan oleh Joko Widodo. Siapa saja partai yang coba-coba mulai menggagas angket, misalnya yang terjadi saat angket minyak goreng ya 2022,
atau angket pemilu curang 2024 misalnya, maka partai itu siap-siap untuk diproses secara hukum, orang-orangnya atau malah pemimpin-pemimpinnya. Inilah yang terjadi, maka Joko Widodo itu lolos. Tapi bukan berarti kalau sudah lengser Joko Widodo bisa hidup tenang, ya. Karena itulah kita berkumpul dan terus menuntut. Apa tuntutan utama kita kepada Joko Widodo adalah tangkap dan adili Joko Widodo. Setuju? Oke, nah selanjutnya kita melihat misalnya kejahatan Jokowi. Bagaimana bukan cuma mengendalikan partai, tapi juga lembaga-lembaga tinggi negara. Mulai dari DPR sampai ke MK. Untuk apa? Untuk meloloskan anak yang sebetulnya tidak qualified secara konstitusi dan undang-undang untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi kembali lagi, politik sprindik, politik sandra dimainkan oleh Jokowi, maka loloslah yang namanya buku Papa, bahkan sampai sekarang menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Tapi karena memang diangkat atau menjadi wakil presiden tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang pemilu, terutama pasal 169, maka kita menuntut agar terjadi proses pemakzulan terhadap Gibran. Nah, inilah tuntutan kita yang kedua, yaitu agar DPR, MPR, DPD segera memulai proses pemakzulan Gibran, karena ini konstitusional, karena negara ini negara hukum. Nah, yang terakhir sekali yang saya inginkan adalah bahwa ternyata politik sandra menyandra, politik sprindik juga diterapkan oleh Joko Widodo kepada Presiden Prabowo. Maka jadilah bahwa kabinet merah putih yang dipimpin Prabowo itu justru lebih banyak menteri dan wakil-wakil menterinya itu adalah orang-orang Jokowi. Ya, karena itu dengan 3 masalah besar ini, yaitu bahwa Joko Widodo harus ditangkap dan diadili, yang kedua supaya Gibran segera dimakzulkan, yang ketiga supaya Prabowo menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menegakkan hukum dan keadilan. Kita menuntut supaya politik sprindik ini diputus sebagai lingkaran setan yang tidak akan bisa negara ini maju dan berkembang tegaknya hukum dan keadilan sepanjang politik sprindik masih tetap dijalankan. Nah, kita berharap dan rakyat akan berada di belakang Prabowo jika berani memutus politik sprindik yang sudah ditebar oleh Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Terakhir sekali, saya kira kita siap untuk menuntut agar Presiden Prabowo segera dilengsarkan kalau tidak berani melawan politik sprindik yang diterapkan oleh Joko Widodo. Tapi sebaliknya, kita rakyat akan terus melakukan aksi-aksi terutama ke DPR supaya proses pemakzulan Gibran itu bisa dimulai. Artinya bahwa seluruh partai-partai yang tersandra itu harus berani tampil, kalau perlu memecat pemimpin-pemimpinnya yang terduga koruptor, mengganti dengan yang bersih, lalu proseslah Gibran untuk segera dimakzulkan agar kita punya pemerintahan yang lebih baik ke masa depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Azan azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بهذه الدعوة الإسلام والسنة القائمة آتي سيدنا محمد رسول الله فضيلة وشرف ودرجة عالية رفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Sekali lagi sebelum kita lanjutkan ada pengumuman kijang merah, kijang berwarna merah dengan nomor polisi B7564AR tolong dipisahkan segera. Kijang berwarna merah dengan plat polisi B7564AR segera untuk dipindahkan. Silakan yang belum punya wudhu, berwudhu untuk sama-sama kita sholat asar berjamaah. Tolong kepada tim untuk menggelar terpal atau karpet untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Dan kami minta kepada Habib Zain di nomor atas untuk menjadi imam sholat asar. Beliau adalah ketua Tanfizi Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta. Ayo Terkeri. Oh iya sama. Jaket sama. Sholat dulu kan? Udah saya tadi sholat di sana. Oh, nyaman. Tadi awal bilang oh tadi kasih pas saya itu jadi semua banteng kan. Teri belum nggak dia? Oh iya nanti. Dia bukan di blok ada. Baik. Untuk Imam Habib Zain, Imamnya Habib Zain di nomor 6 Ketua DPD Jakarta DKI. Habib Zain sudah siap? Ayo, Habib Zain sudah siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah.
الله أكبر. Popole dapat tadi popole. Posisinya. Ada suatu lagi. Enggak gantian. Enggak, pahit. Awas. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bos, mana bos titipin? Ada surat dulu. Taruh. Siap. Oke, siap. Bobo. الله أكبر. Minum aja. Makan. Siapa dulu? Wah, ini. Buat gue dari Bupati. Ini kan dipakai. Yang jadi 3.001. Ini lagi. 3.000 yang satu. Letak satu kan? Gua pakai dua. 5 juga enggak apa-apa 5. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Tahu kemana dong? الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Kasih jauh deh, jauh. Ada bunda. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Gue ini apa ngajuin ya sama dia dipending ditolak suruh ngerjain lagi tuh kayak gini ya dia susah bos bisa nggak الله berapa أكبر. lama itu gue kasih ongkos pulsan سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. sudah orang bensinnya berkata gitu السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المؤمنين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المؤمنين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المؤمنين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجاد منك الجاد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحانك سبحان الله. Ini Habib Hamid. سبحان الله العظيم وبحمده دائما دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة يا كريم الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة بنية القبول وإلى حضرة ربنا والمدعو فيها وبعدها وبنيها ومحسنها بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد ولا تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنفرج بها العصور وتلين بها الثواب وعلى اله وصحبه ومن اليك منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم يا ولي كل خير ويا معطيا لكل خير ويا متقبلا لكل خير صل على سيدنا محمد إمام أهل الخير صلاة تفتح لنا بها أبواب كل خير وتغلق علينا بها أبواب كل خير وعلى آله وصحبه وأبنائه على كل خير. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الشافع يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد الشهر ومن معه من الرجال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه أولي الألباب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. Baik, kembali lagi ke posisi semula. Tahu kan? Jadi udah putus sama Oh iya. Bang Dul, cariin tuh Bang Dul tadi. Takbir! Kurang kompak takbir! Kurang semangat takbir! Sallu ala Nabi! Baik, salam asar. Kembali merapat dan tolong kepada tim petugas untuk melipat karpet sholat. Kembalikan ke posisi. Dan kepada seluruh peserta aksi, silakan merapat kembali ke mobil komando. Kita akan dengarkan orasi demi orasi dari para tokoh-tokoh kita yang hadir.
Alhamdulillah masih ada Farizal Fadila, masih ada Bang Damai Hari Lubis, masih ada Ibu Kurnia, masih ada Ibu Jati, masih ada Ibu Ida Kustianti. Ayo mama yang disebut segera merapat. Bang Egi mana Bang Egi? Ayo merapat. Ada dari Api Jabar, Ustadz Asep Syarifudin dari Bandung. Ayo kepada tokoh-tokoh yang sebut silakan merapat ke mobil komando. Sekali lagi dipanggil untuk Ustadz Adi Alwi. Ustadz Adi Alwi, Ustadz Kembar merapat. Ayo. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ya baik, kita akan dengarkan orasi dari Ustazah Nurdianti Akmal lebih dulu. Walaupun di usianya yang senja, namun semangatnya nggak kalah sama pemuda. Takbir! Bunda umurnya berapa sekarang? Subhanallah, Januari besok 75. Ustazah Nurdianti Akmal, takbir! Ayo, yang masih muda jangan kalah sama Bunda Ustazah Nurdianti Akmal. Walaupun usianya sudah 75 tahun, semangatnya luar biasa. Beliau selalu istiqomah hadir dalam setiap aksi bersama ulama. Takbir! Semoga Allah berikan kita keistiqomahan seperti beliau. Pada Bunda Ustazah Nurdianti Akmal, kepadanya dipersilakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul a'la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul awfa. Anak-anakku, saudara-saudaraku, para ulama, para asatid, seluruh yang hadir pada hari ini, termasuk anak-anakku polisi yang sedang menjaga keselamatan kita semuanya. Mudah-mudahan aksi kita ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya, untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk umat Islam di Indonesia dan umat Islam di Palestina, umat Islam dimanapun mereka berada. Anak-anakku, saudara sekalian, hari ini kita memperingati Milad 4/11. Teringat kita berapa tahun yang lalu kita berkumpul bersama-sama untuk menuntut keadilan. Kita ingin menuntut dihentikannya kezaliman dan kezaliman. Hari ini masih kita berada di tempat yang seperti ini. Tentu saja untuk yang pertama, kita sudah punya presiden yang baru, Bapak Presiden Prabowo, yang saat ini beliau adalah seorang jenderal, seorang ABRI yang sangat taat kepada sabda marganya, yang sangat cinta pada tanah airnya. Anak-anakku, kita doakan agar presiden kita ini
berani bersikap sebagai seorang jenderal yang jujur, jenderal yang beragama Islam. Kita sudah tahu waktu ditanyakan oleh orang apa makana mu'minan kamakana fasikul, layak tahu apakah sama orang yang beriman dengan orang yang kafir. Kata Allah tidak sama. Amaladina amanu, yang namanya orang beriman dan dia beramal soleh akan diberikan oleh Allah surga tempatnya nanti sebagai tempat tinggal yang nikmat. Mama fasaku, orang yang fasik yang tidak menerima agama dengan benar, agama Islam tidak dilaksanakannya dengan sebenar-benarnya, tempatnya adalah di neraka jahanam. Kita tahu Bapak Presiden Prabowo adalah seorang yang beragama Islam, dan kemarin kita lihat sepak terjangnya seluruh calon menteri-menterinya diadakan semacam training. Kalau kita dulu di pelajar Islam diadakan basic training, advance training untuk menjadi calon pemimpin. Mudah-mudahan latihan kepemimpinan yang dilakukan oleh Bapak Presiden akan menunjukkan menteri-menterinya mudah-mudahan tidak seperti menteri yang lalu. Menteri yang lalu banyak yang apa, anakku sekalian? Banyak yang korupsi, banyak yang koruptor, betul atau tidak? Kita doakan menteri yang sekarang mudah-mudahan akan membasmi koruptor-koruptor tersebut. Amin ya Rabbal. Mestinya anak-anakku sekalian, kalianlah yang harus menjadi anggota DPR. Kalianlah yang harus jadi anggota MPR. Kenapa? Karena kemarin ibu dengar DPR RI sudah mengesahkan apa yang disahkan, yaitu calon presiden dan calon wakil presiden setuju 100%. Masya Allah. Saya tanya sama pimpinan DPR, Bapak, kok nggak ada siang minder head nota yang tidak setuju? 100% setujunya. La ilaha illallah. Tidak ada yang berani menegakkan kebenaran, tidak ada yang berani menegakkan kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takun minal mumtarin. Jangan takut dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Anak-anakku sekalian, bersiap-siaplah kalian menjadi calon-calon pemimpin di negeri ini, karena kalianlah yang mudah-mudahan tidak takut pada orang-orang yang jahat, tidak takut pada orang-orang yang zalim, walaupun punya kekuatan seperti apapun juga. Mudah-mudahan kalian yang hadir di sini, bapak-bapak polisi kita adalah orang-orang beriman takut kepada Allah. Apa yang kita kerjakan sekarang ini ada videonya Allah memvideokan kita semuanya. Mudah-mudahan kita dalam rangka berjihad fisabilillah. Mari kita berjihad untuk menegakkan keadilan, membasmi kezaliman. Kezaliman harus kita habisi. Tidak boleh ada terzalimi. Tadi di jalan saya masih melihat kakek-kakek ngumpulin bekas-bekas sampah untuk dia makan siang. Ya Rob, ini negara kaya raya, kok ada rakyatnya yang makan dari bekas-bekas sampah. La ilaha illallah. Rasanya saya tidak sanggup melihat mereka. Oleh karena itu anak-anakku, berjanjilah kalian, berjihadlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian untuk mengambil kepemimpinan negeri ini. Nanti kelak di masa kalian yang akan menjadi pemimpinnya. Siap jadi pemimpin? Siap bela rakyat Indonesia? Siap bela aset-aset bangsa kita? Aset bangsa kita akan habis. Untung alhamdulillah Bapak Prabowo dengan tangan besinya sebagai seorang jenderal, dia akan membabat habis orang-orang yang koruptor, orang-orang yang akan menjual aset-aset negara. Siap bela Bapak Prabowo kita? Kita bela dia dalam menegakkan kebenaran, kita bantu dia dalam menegakkan keadilan, kita bantu dia untuk membasmi segala kezaliman. Demikian anak-anakku sekalian,
Teruslah kalian berjihad di jalan Allah. Niatkan datang ke tempat ini dalam rangka berjihad fisabilillah. Mudah-mudahan videonya Allah akan mencatat kita bahwa kita pernah berjihad untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman. Siap lawan kezaliman? Siap lawan kezaliman? Siap membasmi kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Kalau siap tegakkan keadilan, bantu Bapak Presiden kita Prabowo agar dia betul-betul melaksanakan cita-cita dan niatnya untuk membasmi koruptor-koruptor di negeri. Takbir, Allah, takbir, takbir, Allahu Akbar. Nasrun minallah wal farid wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagu Fufu Papa yang baru. Mau dengar? Mau dengar? Ini lagu nunggu Pak Adi Ali nggak ada. Apa tadi kita yang bawain, mudah-mudahan pas. Fufu Papa sumber masalah. Fufu Papa pemecah bangsa. Fufu Papa bencana kita. Fufu Papa maksulun aja. Setuju gak? Setuju gak? Saya mau tanya, Fufu Papa sumber masalah atau bukan? Sumber masalah atau bukan? Sumber masalah. Fufu Papa anak muda di Indonesia yang diduga pemilik akun Fufu Papa, emailnya adalah pemilik Cilipari. Para pakar telematika dan netizen menyatakan 99,9% adalah wakil presiden yang namanya Gibran. Saya mau tanya, pemuda di Indonesia yang lebih baik dari Gibran ada tidak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Berarti saya mau tanya, Fufu Papa sumber masalah atau bukan? Sumber atau bukan? Sumber masalah. Fufu Papa pemecah bangsa, betul? Bayangin nih, umur masa pemerintahan Prabowo belum lama udah didemo sama umat gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Bapak sama anak bawa rusuh, betul? Bapaknya ribet, anaknya ribet, betul? Makanya ini harusnya pelajaran jadi Prabowo, jangan mau diatur-atur sama Mulyono, betul? Fufu Papa bencana kita. Saya mau tanya, bencana bukan? Bencana bukan? Saudara, kalau manusia kita nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar, maka nanti Allah yang akan amar ma'ruf nahi munkar. Allah yang akan bersihin segala macam kemungkaran. Kalau Allah sudah bersihin kemungkarannya, bisa dalam bentuk musibah, dalam bentuk bencana. Berarti saya mau tanya, kemungkaran bahaya tidak? Bahaya tidak? Saya mau tanya, siap lawan kemungkaran? Siap lawan kemaksiatan? Takbir! Nanti orang bakal mikir, oh pecinta porno bisa jadi wakil presiden. Orang yang suka ngebully bisa jadi wakil presiden. Orang yang kurang ajar dengan orang tua bisa jadi wakil presiden. Saya mau tanya, pendidikan bagus atau buruk? Pendidikan bagus atau buruk? Bagus atau buruk? Saya mau tanya, setuju Fufu Papa dimaksudkan? Setuju dimaksudkan? Setuju dimaksudkan? Detak Fufu Papa, detak Fufu Papa dari istana. Detak Fufu Papa, detak Fufu Papa dari istana. Mau tambah presiden lagi? Mau? Fufu Papa tumor demokrasi. Fufu Papa ancam NKRI. Fufu Papa begal konstitusi. Fufu Papa dinasti Jokowi. Saya
mau tanya, buku papa jadi tumor nggak buat demokrasi? Saya mau tanya, buku papa penyakit demokrasi bukan? Penyakit bukan. Kira-kira penyakit dibiarin atau diobatin? Dibiarin atau diobatin? Kalau penyakitnya udah kronis, kira-kira dibiarkan atau diamputasi? Kan atau amputasi? Siap amputasi buku papa? Siap amputasi buku papa? Depak buku papa dari istana. Depak buku papa dari istana. Siap lanjut pengorasi. Siap lanjut pengorasi. Tadi tim delegasi sedang komunikasi sama kita. Kita lihat tim delegasi masih berdiskusi, mudah-mudahan tim delegasi bisa diterima. Mereka sudah membawa Tripura Aksi 411. Nanti kita akan dengar laporannya dan akan kita tunggu sikapnya. Apakah sama seperti pendahulunya atau enggak? Soalnya saya baru dapat berita nih. Ada informasi kita mau aksi 411. Tahu-tahu Presiden Prabowo disuruh ke Solo. Kayaknya ada yang takut sama reuni. Iya. Adanya kita mau lihat nih. Mudah-mudahan tim delegasi diterima. Amin. 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 Kalau tim delegasi ditolak, jangan-jangan emang disuruh lindungin buku papa. Adanya siap nunggu. Siap nunggu. Siap sampai. Akbar. Baik, kita akan sama-sama dengarkan orasi dari tokoh nasional Bapak Rizal Bandra. Kepada Jalan Sallallahu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abu Muhammad beserta Abaid yang dihormati. Gambarnya kecil banget ya. Kemudian para asatid, para asatidzah, ikhwan seiman seperjuangan yang sangat saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita 411, sebentar lagi 212. Ini adalah gumpalan kekuatan umat Islam. Ada mahasiswa, ada guru, ada purnawirawan, ada akademisi. Kita merepresentasi kekuatan umat Islam. Jika umat Islam sudah turun, jika umat Islam sudah bergerak, maka upaya kita untuk menangkap, untuk mengadili Jokowi dan untuk menurunkan Gibran Kubu Papa dan mengadili Gibran Kubu Papa, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika umat Islam sudah bergerak, jika umat Islam sudah turun, dalam seiman perjuangan, kenapa kita harus menangkap, menahan, mengadili? 3 untuk Jokowi, dasar hukum. 3 untuk Gibran Kubu Papa, dasar hukumnya. Oh, ini dia ya. Untuk Jokowi, 1, nepotisme, melanggar Undang-Undang 28/1999 pasal 22. Jokowi dengan keluarganya diancam 12 tahun penjara. Yang kedua adalah korupsi. BPK KPK turun periksa kekayaan Jokowi. Indikasi korupsinya besar. Sekurang-kurangnya Jokowi telah membiarkan terjadinya korupsi. 6 menteri, 1 wamen korupsi. Mau di pesawat mana? Itu dibiarkan oleh Jokowi. Itu melanggar pasal 421 KUHP Yungto 3
23 Undang-Undang 1999 tentang tindak pidana korupsi. Jokowi membiarkan menteri-menterinya korupsi, itu 6 tahun ancamannya. Yang ketiga, kejahatan Jokowi adalah pelanggaran HAM berat soal hak asasi manusia. 6 syuhada, kilometer 50, itu pembunuhan politik. Pembunuhan politik yang bertanggung jawab adalah pengambil kebijakan politik Jokowi. Ancamannya minimal 10 tahun seumur hidup dan hukuman mati, saudara-saudara sekalian. Kasus kilometer 50, Jokowi terancam hukuman mati, tembak atau digantung, tembak atau digantung. Jadi Jokowi itu terancam hukuman 12 tahun, 6 tahun, hukuman mati. Ada pasal-pasalnya, ada undang-undangnya. Jadi kalau kita teriak adili Jokowi, bukan asal ngomong, bukan asal teriak. Ada dasar hukumnya, saudara-saudara sekalian. Tangkap Jokowi. Tangkap oleh siapa? Oleh kita, oleh rakyat. Serahkan ke petugas aparat. Pakai wifi saya. Tujuh nangkap Jokowi. Tangkap, serahkan. Nanti diproses hukum. Adili Jokowi. Jangan biarkan dia melenggang, turun dari kekuasaannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 untuk Gibran. Gibran itu tidak memenuhi syarat dan melakukan perbuatan tercela. Dimaksudkan sudah wajib, tapi lebih wajib lagi tangkep, tahan, adili juga. 3 dasar hukumnya. 1, Gibran telah menghina Nabi Muhammad SAW. Pasal 156 AKUHP. 5 tahun. Si Gibran bocil itu kena sanksi minimal 5 tahun. Aplikasinya ini Bu kayaknya untuk menghina Nabi. Apanya? 2, Gibran Pupu Papa Padahal bagus ya. itu melanggar undang-undang ITE, hate speech Video shot bisa. atau ujaran kebencian. Ancamannya 6 tahun. Tuh, ada dasarnya kalau bicara tentang nangkep, mengadili Gibran itu 6 tahun melanggar undang-undang ITE. Yang ketiga, Gibran itu melanggar undang-undang pornografi. Lihat konten Pupu Papa, itu pornografi. Keluar dari sifat-sifat manusia sehat, bukan manusia normal yang begitu. Ancamannya berapa? Pasal 4, pasal 24, Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi. Tadi videonya sama gue sih, di-share it aja sekarang. Di-share it aja ntar ya. Jadi si Gibran ini, Pupu Papa, ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi kesimpulan, Jokowi itu penjahat. Betul? Gibran, Pupu Papa, penjahat. Kalau penjahat bisa ditangkap tidak? Tangkap.
hijarotin min sijil tarmihim, lempar, bawa ke bui, bahkan ada hukuman mati kan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita tangkap rame-rame Jokowi dan Gibran, serahkan ke aparat hukum, kemudian diproses dan diadili. Kita tonton nanti. Penjahat tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu umat Islam bergerak. Bergerak. 411 212 adalah gerakan umat Islam. Jika umat Islam sudah turun, jika umat Islam sudah bergerak, insya Allah Jokowi dan Gibran ditangkap, ditahan, diadili, dan dihukum penjara atau bahkan hukuman mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diajak juga. Bapak Ustadz Rizal Fadila Katanya mobilnya gede. Lama sih ditungguin, kita kan naik. telah banyak menjelaskan alasan-alasan hukum yang dilanggar oleh Jokowi dan Gibran. Takbir! Dari aksi kita pada hari ini betul-betul untuk menegakkan hukum. Betul! Takbir! Baik, kalau tadi yang bicara Pak Rizal Fadilah, sekarang yang mau bicara Bang Damai Hari Lubis, tokoh senior dalam lawyer. Ada kepada beliau. Solo ala Nabi. Namanya Damai, tapi tidak pernah damai dalam kita kalimat. Betul. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Sedikit saya memperkuat tadi temannya tadi, bukan bercanda tadi, serius itu Ustaz Fadila. Suruh tangkap Jokowi, suruh tangkap Gibran. Kalau ketemu tangkap. Itu ada dasar hukumnya. Pasal 108 KUHP. Setiap orang yang mengetahui ada perbuatan tindak pidana. Kita tahu nggak Jokowi itu banyak perilaku tindak pidana? Tangkap kalau ketemu. Tangkap, kita serahkan ke kantor polisi yang terdekat, itu hukumnya. Jadi kita perkuat tadi ya. Jadi ada pasal itu 108 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, sekarang saya mau menyampaikan tugas saya yang ditugasi oleh para tokoh. Ini ada Habib Muhammad, ya, banyak para Habib di sini. Juga ada Habib Hanif, ada Ustadz Asep dari Bandung, ada Bang Jenal, ada Buya Muhammad, koordinator klasik. Klasik bukan tua, langganan. Jadi saya mau buat judul. Kawan-kawan di sini, saudara-saudara, tahu nggak anjing? Tahu? Nah, maaf nih, itu anjing najis. Tapi kata guru-guru saya nih, para habaib, bahwa anjing yang terlatih yang melepasnya dengan baca bismillah dengan nama Allah disuruh guruannya halal dimakan, yang penting dipotong bekas gigitannya, ya. Jadi perseptiknya pandangan kita ini dari mana, ya kan? Kalau cuma anjing memang najis, tapi kalau dijelaskan kebutuhan anjing itu manfaatnya banyak, ya, jaga rumah dan lain-lain. Nah, saya membuat judul anjing pelacak dan Prabowo. Anjing pelacaknya saya, Prabowo, Presiden RI, ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi semuanya sebelum saya itu saya bisa jelaskannya seperti anjing pelacak. Cuma nyium-nyium aja ketemu sama saya pasal-pasalnya. Yakin, orang istana hukumnya nggak perlu capek, panggil saya.
Enggak, gratis ya. Saya cari masalah untuk Jokowi yang pantas. Tadi katanya hukum gantung, kalau saya hukum mati aja lah ya. Atau hukum seumur hidup 3 kali, mati hidup kan capek. Jadi hukum mati aja lah Jokowi itu ya. Nah, dasarnya orang istana panggil saya jabarkan pasal-pasalnya kenapa Jokowi bisa dihukum mati kalau di proses hukum. Nah itu jadi saya jadi anjing pelacak, Pak Prabowo jadi presiden. Presiden sisa perintah Kejaksaan Agung dan Kapolri, himbau KPK. Kalau KPK sebetulnya beliau nggak boleh perintah ya. Tapi kabarnya undang-undang yang baru itu seolah masih ada di bawah presiden. Tapi kita katakan aja normatif. Ya, logika hukumnya menghimbau. Tapi kalau Kapolri, Jaksa Agung bisa. Nah dasarnya kita minta diundang sama beliau, sama orang-orang istana, ahli hukum yang mana saja. Mau Yusril kek, mau Menteri Kehakiman yang baru atau Hasibuan, ya, nggak ada masalah. Kita jelaskan. Kalau saya nggak bisa jelasin, saya boleh dihukum. Tapi kalau saya bisa jelaskan, harus jalan 108 KUHP tadi. Yang macam-macam, ya kan? Kasihan, kita udah lama disiksa begini. Moral kita disiksa oleh Jokowi, betul? Betul nggak? Ekonomi disiksa juga nggak? Moral pasti ya. Revolusi apa katanya Jokowi? Revolusi mental, kita mental semuanya. Pada bego orang-orang dibuat. Harusnya revolusi lah. Mental masa yang ngajak revolusi orang ijazahnya palsu diduga publik. Yang satu lagi SMP lulusannya ngaku S1, tapi sekarang udah mulai malu-malu dia. Nggak pernah duduk SMA, kuliah 2 tahun bisa dari mana? Diknas dari mana? Undang-undang Diknas mana? Jadi SMP nggak sah itu. Belum lagi buku apa? Pakar yang bicara. Roy Suryo 99% lebih. Lebih itu kan bisa 1, pas 100. Ikatannya cuma. BSSN bilang kepada Roy Suryo, itu betul buku apa? Cuma saya bingung ini. Kok presiden mau di sebelahnya orang yang menghinakan dia? Nah, ini tanda tanya saya. Tapi saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab beliau. Kenapa bisa begitu? Kita udah teriak, udah apa-apa. Kita nggak rela presiden itu dihinakan seperti itu. Nggak bisa. Dari mana? Aduh, saya juga nggak bisa jawab. Karena yang bisa jawab itu Pak Prabowo itu. Kenapa? Jadi pantas kalau Jokowi itu dihukum mati, ditangkap. Kalau ketemu di jalan tangkap. Jelaskan nanti sama polisi yang terdekat. Ini pasalnya ini panggil, saya panggil. Atau Habib ini dipanggil. Nanti beliau yang merintahkan saya. HL tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Ya, saya mirip anjing pelacak nanti. Saya cium-cium itu. Pasal-pasal ketemu tuh. Jokowi pasal ini. Nggak usah disebutin. Terlalu banyak salah Jokowi. Betul? Kalau betul takbir. Gibran lagi nih gennya hampir sama. Saya berani bilang ijazah palsu. Saya punya bukti. Saya pengacara tadi itu penggugatnya tuh Rijal Fadila. Ada berapa orang lagi Taufik UI, Taufik Watch. Beliau kita doakan supaya tegar kembali. Dia lagi sakit tadi. Ada 5 orang. Muslim Arfi. Saya salah seorang pengacaranya. Ya kan? Itu kan udah tuduhan publik. Kalau pidana nggak bakal diterima. Tapi ada pasal begitu. Justru nggak digunakan.